Saya Niko dengan teman kami Pak Ari dan Mas Musa. Baik, PLN Kedurus, kita berada di cabang Karangpilang. Kita punya dua masjid, yaitu Baitul Arqam, kemudian Masjid Al-Amal, serta satu musola dakwah. Di mana kegiatan kajian kami, kajian bulanan itu dilakukan di dua masjid, Masjid Al-Amal dan Masjid Baitul Arqam. Kemudian basis kami yang utama, kajian sinergi kami lakukan setiap 1 bulan sekali, Ahad ke 1 pagi. Dan ini dulu awalnya jamaah kami kajian hanya sekitar 75 sampai 100 jamaah saja. Dan saat ini alhamdulillah bisa mencapai 150 hingga 200 jamaah. Di mana pada kepengurusan tahun ini, dan memang kebetulan sebelumnya pengurus kami itu usianya mohon maaf sudah tua-tua gitu ya, sehingga pergerakannya mungkin terbatas. Dan dari sini kami berusaha bersinergi, artinya dari Masjid Baitul Arqam dengan Masjid Al-Amal kita usahakan bagaimana caranya Muhammadiyah di Ranting Kedurus itu betul-betul kompak, tidak hanya tersudut di masing-masing masjid. Sehingga kami mengajak jamaah Masjid Al-Amal ketika ada kajian di Masjid Baitul Arqam, mereka berbondong-bondong ikut kajian di sana dan sebaliknya. Dan alhamdulillah sebagai untuk menarik perhatian jamaah, kami bisa menghadirkan unsur perserikatan. Alhamdulillah pernah kita hadirkan Bapak Dr. Sultan Amin, PWM, kemudian Profesor Pianto dari PWM, serta Prof. Syafiq Mugni juga pernah kami hadirkan. Dan setiap kali habis kajian kita ada sarapan pagi. Kemudian berikutnya, dua masjid ini sebagai pusat dakwah, masing-masing memiliki kegiatan masing-masing. Mulai dari Jumat Berkah, kemudian centelan subuh, kemudian Jumat Berkah ada yang pagi kita bagi-bagi nasi, kemudian kalau setelah Jumatan bagi-bagi snack dan lain sebagainya. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya tahunan, baik itu panitia zakat fitrah maupun kurban. Kemudian pelayanan masyarakat berupa roti jenazah. Kami punya 2 tim, laki-laki dan perempuan. Dan sudah kami SK, di mana 2 tim ini siap melayani perawatan jenazah, mulai dari memandikan hingga pemakaman. Dan di sini kita juga disupport oleh cabang kami, ambulan, sehingga ada jamaah yang sakit ataupun jamaah yang meninggal di rumah sakit, kita ambil, kita bawa secara gratis. Selain itu, kami juga ada perhatian khusus terhadap pengurus jamaah yang berduka. Kita juga tasya memberikan semangat kepada mereka supaya sedikit terhibur dari rasa dukanya. Angkatan Muda Muhammadiyah di kami, kita punya IPM, di mana kegiatannya mereka selalu aktif dalam kepanitiaan takbir keliling. Kemudian juga selain itu panitia zakat fitrah, panitia kurban, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selain itu kita juga punya kegiatan rutin ya. Di Surabaya, kota metropolis, pemuda itu jarang sekali ke masjid. Kebanyakan yang main HP di warkop-warkop kayak gitu ya. Tapi kita berusaha bergerak bagaimana upaya potensi pemuda di sana itu lebih dekat dengan masjid. Jadi kita rutin tiap Jumat itu tadarusan bersama, kita hibur mereka dengan kita kasih ya makanan ringan untuk supaya mereka ini bisa terhibur. Kemudian berikutnya, next.
Untuk kreativitas di bidang ekonomi, kami ada aset yang sudah hampir mungkin 10 tahun itu tidak tersentuh. Salah satunya adalah lahan dengan luas bidang 30 kali 30 meter. Di mana saat itu ini kita berpikir ada potensi untuk mendapatkan sumber dana. Karena sebelumnya kami ini hanya mendapatkan sumber dana dari kegiatan sholat Id. Sudah dapatnya tidak begitu banyak. Kemudian ada hal yang harus kita setorkan ke PCM, maka kita hanya terbatas kegiatan kajian bulanan saja. Dari sini kita berusaha untuk memanfaatkan lahan hibah, kita bersihkan, kita beli bibit pohon pisang dan kita tanam. Saat ini sudah 40 pohon pisang yang sudah kita hasilkan panennya. Mungkin kalau dari bapak-bapak sekalian, kalau di kabupaten-kabupaten kebun itu ya wis berhektar-hektar gitu ya. Tapi kalau di Surabaya, ya salah satunya PRN Surabaya yang punya kebun pisang ini ya, PRN Kedurus ini dengan lahan yang terbatas. Kemudian selain itu kebun melon mini. Kalau mungkin teman-teman juga punya kebun melon luasnya sekian ribu meter, kami berpikir bagaimana caranya bergerak untuk menghasilkan sumber dana walaupun hanya kecil. Di sini kami memanfaatkan lahan 7 kali 7 meter, tetapi kita bisa menghasilkan buah itu bagi kami ya lumayan gitu ya. 40 sampai 50 buah itu bagi kami di Surabaya itu sesuatu hal yang kayak enggak mungkin gitu ya. Ya. Kemudian rumah wakaf juga kami manfaatkan untuk sewa isi ulang, dan insya Allah target kami 2-3 tahun ke depan kita bisa akuisisi, karena hitung-hitungan dengan pemilik. Kebetulan pemiliknya simpatisan Muhammadiyah, beliau rela nanti ke depannya 2-3 tahun ke depan bisa kami beli. Manfaatnya dari apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita tiap bulan bisa memberikan sedikit infak ke panti asuhan cabang Karangpilang. Kemudian kita juga bisa memberikan sembako kepada jamaah. Selain itu juga bisa memberikan apresiasi kepada jamaah aktif atau muadzin serta mubaligh. Baik, terima kasih. Kedurus Karangpilang Surabaya. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kita dari Surabaya. Baik, kita tajamkan lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami, dari tim juri. Untuk saat ini, penghimpunan zakat yang bisa terhimpun melalui Lazismu berapa, Mas? Untuk ke Lazismu kita tahun ini mulai Pak ya, mulai kita kearahkan ke Lazismu. Kalau jumlah nominalnya beras itu sekitar 1.600 kilo. Kalau berupa infak dan zakat mal itu kita bisa sekitar 8-10 juta dari total pengumpulannya itu. Iya, jelas. Halo Pak Ansori. Baik Pak, barangkali kita mau tanya ini Pak. Jadi PRM Kedurus ini kalau lokasinya itu di kota atau di desa Pak? Di kota. Di kota Pak ya. Yeah. Nah ini jadi menarik ini Pak. Ini kan Bapak punya tanah wakaf tadi yang hibah tadi Pak ya. Kemudian mengapa nggak memilihnya malah pertanian Pak? Apa orang di sini ini kalau tonggoni ini Pak? Karena di kota loh Pak ini Pak. Kalau tidak berbeda misalkan buat toko atau mungkin buat bengkel seperti itu Pak. Nah ini kalau ditanami pisang ini loh, belok-belok tangga itu Pak tidak protes gitu. Tetangganya malah senang Pak. Jadi kadang tetangganya malah ngambil sendiri.
Karena kita berpikirnya gini, kalau kita mendirikan bangunan untuk usaha, kita belum mampu saat itu, sehingga kita berusaha untuk bagaimana dengan modal sedikit kita berusaha untuk memiliki sumber dana. Dan bahkan waktu itu kita memulainya, kita swadaya pengurus urunan 1,5 jutaan gitu untuk membuka lahan sampai pembelian bibit pisang. Kalau di sini kami lihat Bapak juga punya usaha mengontrakkan rumah, Pak ya. Betul. Yang dikontrakan rumahnya Pak Ketua atau rumahnya siapa, Pak? Alhamdulillah rumah wakaf, Pak. Jadi rumah wakaf ini bentuknya letter L, yang depan untuk persewaan isi ulang tadi, terus belakang L itu rumah wakaf tersebut, dan sebelahnya itu yang kebun melon tadi, kebun mini lah. Rencana kebun itu tetap dipertahankan atau mau diganti jadi kontrakan juga, Pak? Insya Allah tetap kebun, Pak. Ya, karena unik, Pak. Di sana juga jamaah juga, wah ini unik ya, PRN terus di kota ada kebun, sehingga kita pun juga tetap tertarik untuk mengembangkan. Ya, baik, menjadi nanti pelopor kebun kota, Pak. Baik, Pak. Oke, ya, Pak, dakwah di kota itu sesuatu yang sangat nggak gampang ya. Betul. Saya mau tanya, ini udah berapa tahun ranting ini? Ranting kita 1992, kemarin kita musren ke-6. Oke. Bagaimana Pak PRN yang sekarang ini menjaga identitas dan eksistensi di tengah kota yang hiruk-pikuknya luar biasa? Baik, kita selalu berpikir dan bergerak untuk selalu ini ya, inovatif, kegiatan-kegiatan apa yang kedepannya bisa kita lakukan. Salah satunya bentuk kaderisasi itu kita betul-betul menyiapkan anak-anak muda ini sebagai imam. Kita kalau Ramadan itu di musola Dakwas kita jadikan objek latihan untuk angkatan muda sebagai imam. Harapannya nanti yang betul-betul di musola itu yang justru malah musola ini sangat minoritas itu identitas Muhammadiyah tetap ada di sana. Dari bapak-bapak silakan singkat, ranting-ranting dari desa mau tanya ke ranting kota, silakan. Biar nggak ngantuk, satu pertanyaan singkat padat. Kalau nggak ada saya kembalikan Mas Imron. Terima kasih Mas Oli. Saya kira cukup nih. Terima kasih dari ranting Kedurus dan Pilang Surabaya. Ini ranting aplaus untuk mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.